Goku versus Luffy. Siapa yang lebih kuat? Ini adalah pertanyaan yang sudah menjadi perdebatan abadi di kalangan penggemar anime. Dua karakter ikonik dari dua seri legendaris, Dragon Ball dan One Piece, yang satu adalah Saiyan, dari planet Vegeta, dengan kekuatan dewa. Yang satunya lagi adalah Kapten Bajak Laut, bertubuh karet dengan tekad membara. Kalau mereka berdua benar-benar bertarung, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Mari kita bedah bersama-sama dalam analisis epik ini. Pertama, mari kita lihat sang legenda, Son Goku. Kekuatannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Sejak kecil, Goku sudah dilatih oleh para master bela diri terhebat. Dia bisa terbang, mengeluarkan serangan energi dahsyat seperti Kamahama, dan bahkan bisa berteleportasi dengan Shunkan Edo atau Instant Transmission. Ini memberinya keuntungan mobilitas yang luar biasa dalam pertarungan. Dia bisa muncul dan menghilang sesuka hati, menyerang dari titik buta lawan. Tapi, itu baru permulaan. Kekuatan sejati Goku terletak pada transformasinya. Mulai dari Super Saiyan biasa, yang kekuatannya sudah cukup untuk menghancurkan planet, hingga Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, dan puncaknya, Ultra Instinct. Dalam wujud Ultra Instinct, tubuh Goku bergerak secara otomatis, bereaksi terhadap serangan bahkan sebelum otaknya sempat berpikir. Ini adalah level pertahanan dan serangan yang hampir sempurna. Serangan Goku bukan main-main. Satu pukulan seriusnya bisa mengguncang seluruh alam semesta. Skala kekuatannya sudah berada di level universal. Sekarang, mari kita beralih ke calon Raja Bajak Laut, Monkey D. Luffy. Jangan remehkan kapten kita yang satu ini. Berkat memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi, atau yang sekarang kita kenal sebagai Hito Hito no Mi, model Nika. Tubuh Luffy memiliki sifat seperti karet. Ini memberinya ketahanan fisik yang luar biasa terhadap serangan tumpul. Pukulan biasa, bahkan yang sangat kuat sekalipun, mungkin tidak akan banyak berpengaruh padanya. Dia bisa meregangkan tubuhnya untuk serangan jarak jauh, seperti Gomu Gomu nomor pistol, atau mengembang untuk pertahanan seperti Gomu Gomu nomor fusion, sama seperti Goku. Kekuatan Luffy juga terus berevolusi melalui gear. Gear second mempercepat aliran darahnya, memberinya kecepatan dan kekuatan yang drastis. Gear third memungkinkan dia untuk membesarkan bagian tubuhnya menjadi seukuran raksasa, menghasilkan serangan dengan daya hancur masif. Gear fourth menggabungkan haki dengan elastisitasnya, menciptakan wujud yang kuat dan cepat dengan berbagai variasi seperti Boundman, Tangman, dan Snackman. Dan tentu saja, puncak kekuatan Luffy saat ini adalah Gear 5. Dalam wujud ini, Luffy membangkitkan kekuatan sejati buah iblisnya menjadi perwujudan Dewa Matahari Nika. Dia mendapatkan kebebasan mutlak dalam bertarung. Dia bisa mengubah lingkungannya menjadi karet, memanipulasi tubuhnya dengan cara yang tidak masuk akal, dan bertarung dengan gaya kartun yang sangat tidak terduga. Kekuatan ini memberinya daya tahan yang luar biasa, dan kemampuan ofensif yang mampu mengalahkan makhluk terkuat di dunianya, Kaido. Sekarang mari kita adu kekuatan mereka. Dari segi kekuatan penghancur murni, Goku jelas unggul. Serangan energi Goku seperti Kamehameha atau Spirit Bomb punya potensi untuk melenyapkan planet, sesuatu yang belum pernah kita lihat dari Luffy. Skala kekuatan Dragon Ball memang berada di level kosmik yang jauh berbeda. Dari One Piece, satu serangan serius dari Goku dalam wujud Super Saiyan Blue atau lebih tinggi, kemungkinan besar sudah cukup untuk mengalahkan Luffy. Dari segi kecepatan, ini pertarungan yang menarik. Gear second Luffy memberinya kecepatan luar biasa, dan Gear fourth Snackman punya akselerasi serangan yang sulit diprediksi. Tapi, kecepatan Goku, terutama dengan Instant Transmission, berada di level yang berbeda. Dia bisa bergerak lebih cepat dari cahaya, bahkan tanpa teleportasi. Kecepatan bertarung Goku di level atas jauh melampaui apa yang bisa dilihat oleh mata biasa. Jadi, dalam hal kecepatan mentah, Goku lagi-lagi unggul. Bagaimana dengan daya tahan? Tubuh karet Luffy memberinya resistensi tinggi terhadap pukulan. Tapi, serangan Goku bukan hanya pukulan. Serangannya berupa ki, energi murni yang bisa meledak, memotong, dan menembus. Ketahanan karet Luffy mungkin tidak akan banyak berguna melawan serangan energi seperti Destructodis atau Kamehameha. Di sisi lain, Goku juga punya daya tahan yang luar biasa,
mampu menerima pukulan yang bisa menghancurkan dunia dan tetap bangkit kembali. Lalu, apa ada kesempatan bagi Luffy untuk menang? Ada. Senjata terbesar Luffy adalah sifatnya yang tidak terduga dan kreativitasnya, terutama dalam wujud Gear 5. Gaya bertarungnya yang seperti kartun bisa jadi akan membingungkan Goku. Goku adalah petarung yang serius dan terstruktur. Menghadapi lawan yang bisa tiba-tiba mencabut tanah dan menggunakannya sebagai tameng karet atau berlari di udara, mungkin akan membuatnya lengah. Selain itu, Luffy memiliki Hausoku Haki atau Haki Raja. Ini adalah kemampuan untuk melapisi serangannya dengan energi spiritual yang bisa melukai lawan dari dalam, bahkan tanpa kontak fisik. Ini mungkin bisa menjadi cara untuk melewati pertahanan Ki Goku. Pukulan berlapis Haki Raja tingkat tinggi terbukti mampu melukai Kaido yang kulitnya sangat keras. Mungkin saja pukulan ini juga bisa efektif melawan Goku. Namun, kita harus ingat satu hal penting tentang Goku. Dia adalah seorang jenius dalam pertarungan. Dia bisa beradaptasi dengan cepat terhadap gaya bertarung lawannya. Mungkin pada awalnya dia akan terkejut dengan Gear 5 Luffy. Tapi seiring berjalannya waktu, Goku akan mulai memahami polanya dan menemukan cara untuk melawannya. Dan jangan lupakan Ultra Instinct. Kemampuan ini memungkinkan Goku untuk menghindari serangan apapun, seaneh atau sekreatif apapun serangan itu. Sulit membayangkan serangan Gear 5 Luffy bisa mendarat pada Goku yang sedang dalam mode Ultra Instinct sempurna. Jadi, kesimpulannya bagaimana? Jika kita melihat berdasarkan data dan skala kekuatan yang ditampilkan di masing-masing seri, kemenangan tampaknya berpihak pada Goku. Perbedaan skala kekuatan antara Dragon Ball dan One Piece terlalu besar. Kekuatan penghancur, kecepatan, dan kemampuan bertahan. Goku berada di level yang jauh lebih tinggi. Bahkan dengan Gear 5 yang luar biasa kreatif dan kuat, Luffy kemungkinan besar akan kewalahan menghadapi kekuatan level dewa milik Goku. Pertarungan ini mungkin akan berjalan seperti ini. Luffy akan memberikan perlawanan yang sangat sengit di awal dengan Gear 5, membuat Goku terhibur dan bahkan sedikit terdesak karena gaya bertarungnya yang aneh. Goku, yang suka pertarungan seru, akan menikmati setiap detiknya. Tapi, ketika Goku memutuskan untuk serius dan menggunakan wujud terkuatnya seperti Super Saiyan Blue Kaioken atau Ultra Instinct, pertarungan kemungkinan besar akan berakhir dengan cepat. Meskipun begitu, ini hanyalah analisis berdasarkan apa yang kita tahu. Yang membuat kedua karakter ini hebat bukan hanya kekuatan mereka, tapi juga semangat dan tekad mereka yang tak pernah padam untuk melindungi teman-teman mereka. Itulah mengapa kita semua mencintai Goku dan Luffy. Keduanya adalah pahlawan sejati di dunia mereka masing-masing. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan analisis ini? Atau kalian punya pendapat lain? Mungkin ada faktor yang terlewatkan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Siapa tahu ada teori menarik yang bisa kita bahas bersama. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten anime seru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.